selfie itu buat apa? Jadi selfie itu buat di-update ke medsos. So ya, buat kamu mungkin, buat kalian yang mau nge-follow aku di my sosial media, boleh. Aku ada Instagram di Instagram aku apa ya? Iya, oh my god. My Instagram ya, Instagram aku di Lia Yunita atau di @liayunita89. Oke, Lia Yunita 89 tanpa spasi. So selanjutnya di Facebooknya di Lia Yunita, atau di akun YouTube-nya ya ini. Di blog juga ada ya, blognya juga Lia Lives gitu. Jadi sosmed aku tuh cuma ada kayak WhatsApp, Instagram, terus oh ya Twitter aku ada Twitter aku di Miss_Lia Yunita kalau nggak salah. Oke guys, setiap harinya itu kegiatan aku adalah siaran di radio di Bojonegoro. Nama radionya Radio Malopati FM. Alamatnya ada di Jalan AKBP Suroko 11 Bojonegoro. Oke? Kenapa oke-nya begini? Aku siaran di sini udah lama banget, dan aku di sini siaran di program Galeri Malopati. Musiknya itu musik hits, mau Indonesia mau mancanegara, semua bisa di request sama Mitra Setia. Mitra Setia itu sebutan pendengar setia kita. Jadi Mitra Setia Malopati gitu, ya kan? Dan ya gitu aja. Sekarang mau opening nih. So langsung aja. Langsung aja. Opening. Oke, sebenarnya monitor kita di studio 1 ini ada 2, jadi kita kayak bisa kencengin volumenya lewat mixer, jadi semua orang bisa dengar, atau cuma bisa kita pakai headphone aja, jadi cuma kita doang yang denger. So, langsung aja ya. Sebenarnya 5,8 MHz Radio Malopati FM Bojonegoro Mitra Setia. Selamat pagi, jumpa kembali pagi hari ini bersama Lia tentunya di Galeri Malopati sampai nanti pukul 12.30. So, yang mau hubungan sama Lia ditunggu seperti biasa di telepon, SMS, Twitter, dan Facebook kita. Kali ini langsung aja deh untuk single pembuka Lia pagi hari ini selanjutnya. So, ini dia ada dari, aduh ini lagu aku apa ya? Aku aja deh, lagunya aku aja gitu, aku suka gitu. Ada All Welcome with Fending, so stay tuned and I'll be back. Yay. Oke deh gitu openingnya, dikit aja karena cuma opening aja. Nanti kita baru masuk ke siaran yang lain. Masih materi siarannya. Oh ya, di program aku ini di Radio Malopati, di Galeri Malopati, programnya itu infonya seputar kesehatan dan dunia olahraga. Jadi apa-apa soal berita kesehatan, tips kesehatan, prestasi olahraga, ataupun tentang fasilitas-fasilitas olahraga yang ada di Bojonegoro, semua diinfoin di Galeri Malopati. Itu mau nasional ataupun mau lokal ya, hanya lingkup kabupaten aja. Berita nasional juga diinfoin jadi satu di situ gitu. Jadi buat kamu yang tinggal di Bojonegoro, jangan sampai kelewat buat stay tune terus di 95,8 MHz Radio Malopati, dan yang paling penting adalah stay tune-nya di Galeri Malopati. Oke? Di sini kamu bisa kayak gabungan bareng Lia di line telepon bawah nanti ya, dicatat di 0353880093 kali, atau di line SMS, contohnya di atas sana, makanya kaliannya ke sana ya. Atau di line SMS, nanti aku juga tulis di bawah ya, di 081133229958, atau juga bisa mention di Twitter kita, aku nanti juga tulis di bawah di @malopati_fm, atau juga di Facebook kita di Malopati ini ada Malopati Bojonegoro. Oke, tuh kan kenapa mau kayaknya begini mulu ya? Nah, simbol huruf O kali ya. Oke. Ya, so ya, mau siaran terus. Oh ya, jangan lupa buat kamu yang mungkin belum subscribe, dan aku please banget buat di subscribe, di like, ataupun di share video ini ya. Makasih buat jempolnya, makasih buat subscribe-nya, makasih buat share-nya buat kamu yang udah nge-share, nge-subscribe, ataupun nge-like. Oke?
Oke nih Mitra ya, yang mau gabungan sama Lia juga seperti biasa di line telepon, SMS, Twitter, dan Facebook di 0353880993 kali, atau di line SMS-nya di 081133229988, atau di Twitter kita di @malawapatifm, bisa mention ke sana, atau juga di Facebook kita di Malawapati Bojonegoro. Alright, ya. Ya, ada info kesehatan dan olahraga seperti biasa Lia di setiap harinya buat Mitra Asia di Galeri Malawapati yang hadir di ruang dengan Mitra Asia dari Senin sampai Sabtu jam 9.30 sampai 12.30. Oke, dan mungkin udah ada yang mau ngomong sama Lia pagi hari ini. Oh ternyata udah ada yang tanya info nih. Oh iya, jadi buat Mitra Asia yang mau gabungan sama Lia tuh bisa kayak tanya info, bagi info, kasih saran, kasih kritik ya boleh. Aku tunggu aja pokoknya gabungannya di landline yang udah kita sediakan tadi di sini. So ya, nggak punya pulsa pakai Facebook ya kan? Nggak punya kuota, punyanya pulsa tinggal SMS aja, atau pulsanya bleber ya kemana-mana banyak, kuota banyak, telepon aja bareng ya ada teleponnya. Alright, ya ini ada Mbak. Besok samsat kelilingnya ada di mana? Ya samsat keliling kita ada di ada di handphone aku. Oh enggak, maksudnya infonya ada di handphone aku. So ya, lihat dulu buat Mitra Asia infonya ya untuk samsat keliling. Oh my gosh, kehapus. Besok hari apa sih? Hari Kamis ya. Setahu aku, bukan setahu, seingat aku ya lupa. Oke, nanti dia ditunggu. Aku mintain lagi. Dia ceroboh, Lila memang suka gitu ya, suka ceroboh kayak dikirim-kirimin info yang bentuknya foto itu pasti kayak sering banget kehapus, kehilang kayak gitu-gitu. Lianya aja yang ceroboh emang ya. Oke, ini aku chatin lagi, mintain buat info samsat keliling ya. Oke, minta hilang lagi. Ini pasti yang aku mintain udah kayak gemes banget, ya hilang mulu gitu kan ya. Tapi padahal dibacain tiap hari juga gak apa-apa ya ampun. Ini otak Lola ya, loading lama. Loading lama kata dia. So ya, nanti ditunggu aja, nanti pasti lihat dapat infonya. Dan ini juga udah dapat tanda-tanda tanda ada yang menandai kita di Facebook ini di acara kontes ternak di Desa Jono. Sebenarnya udah mulai dari kemarin ya, 23, 24, 23 tuh ternaknya mulai kumpul dan puncaknya itu sekarang ya di tanggal 24. Ini kontesnya sekarang ini. Gede-gede ya ampun, sumprit. Sapinya gede-gede banget Mitra Asia. Ya, mungkin bisa cek di Facebook kita, ada yang ngetak kita foto di acara kontes ternak di Desa Jono ya. Oke, selanjutnya ini juga ada siapa lagi yang udah ngetak kita? Masih di hari kemerdekaan Republik Indonesia Mitra Asia, karena ini masih di bulan Agustus ya. Ini ada Demet Jurang Ambat nih ya, yang nge-share bagi-bagi buat kita kayak puisi gitu mungkin ya, untuk hari kemerdekaan Republik Indonesia. Terlalu banyak beban derita ku rasakan saat ini. Aku hanya ingin kebahagiaan yang seperti dirasakan orang lain. Sampai sekarang aku belum merasakan kemerdekaan negeri ini. Kita cuma merdeka dari penjajahan, kita belum merdeka dari kemiskinan, kita belum merdeka dari penderitaan. Aku juga belum merdeka dari percintaan. Yang bisa merasakan kemerdekaan hanya orang-orang berseragam atau orang-orang yang sudah sukses. Kami, rakyat biasa, cuma bisa merenungi nasib karena kita tak bisa berbuat apa-apa, cuma tabah, tawakal, dan kesabaran yang kami miliki. Aku tak heran masih banyak warga yang gak mau pasang bendera karena mereka belum merasakan kemerdekaan di negeri ini. Oh my gosh, katanya dia sedang terpuruk ini ya. Oh ya, thank you buat Mas Demet Jurang Abad ya. Kalau Lia pribadi sih sudah banget merasakan kemerdekaan, karena kenapa gitu kan ya, tumbuhkan rasa syukur sedalam-dalamnya di dalam hati ya kan, karena bahagia itu kita akan merasa merdeka ketika kita bahagia. Ketika kita bersedih pasti merasa nggak merdeka ya kan. Ketika
ketika kita bahagia pasti kita merasa bahagia. Nah, kuncinya itu. Jadi sekarang kita cari kuncinya buat bahagia tuh apa sih gitu kan ya. Kuncinya buat bahagia kalau menurut Lia cuma satu, bersyukur. Itulah kunci kebahagiaan yang sesungguhnya ya. Dan pagi-pagi banget tadi Lia dapat SMS. Oh nggak pagi-pagi banget sih, jam 8 lewat ya ini ya. Dapat SMS yang keren banget dan aku mau bacain buat Mitra Setia. Aku juga nggak tahu ini yang SMS siapa sebenarnya. Jadi bersyukur atas nikmat yang sudah kita terima dan mampu berbuat baik kepada sesama adalah rahasia untuk bahagia. Dan bagaimana cara bahagia menurut kamu? Bagaimana? So, kalau ada yang mau join bareng Lia buat nanggepin SMS si Secret Admirer ini yang selalu SMS Lia tiap pagi dan gak tahu siapa pengirimnya, boleh deh. Yuk ya ikutan join nih, jadiin tema kita aja hari ini, oke? Jadi buat kamu, kalau menurut SMS ini bersyukur atas nikmat yang sudah kita terima dan mampu berbuat baik kepada sesama adalah rahasia untuk bahagia. Dan bagaimana cara bahagia menurut kamu? Buruan, SMS, telepon, di Twitter atau di Facebook kita gitu, oke? Ya itu dia. So, be good people. Kalau Lia sih selalu memaknai kemerdekaan itu dengan cara be good people, menjadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Karena kalau udah banyak orang baik di bangsa kita, pasti banyak terjadi kebaikan gitu. Udah intinya itu, nggak ada yang tindakan kejahatan, kriminal atau apapun itulah ya yang berakibat buruk atau berakibat kita jadi kena sanksi hukum seperti itu. Oke? Ya udah, jangan kemana-mana, nanti setelah ini Lia akan kembali dengan infonya buat Mitra Setia dari dunia kesehatan. So ya, yang mau gabungan juga ditunggu. Nanti setelah Lia kembali, Lia akan baca yang masuk-masuk di SMS, Twitter, Facebook, atau juga di line teleponnya nanti juga Lia terima. Oke? Kali ini kembali Lia hadirkan ruang dengar Mitra Setia. Kalau tadi udah banyak single bule sih ya, jadi sekarang kita masih single Indonesia. Akhirnya Mitra Setia masih di semua 5,8 MHz Radio Bawati FM Bojonegoro. Pagi, udah gak pagi ya, udah 30 menit mulai dari pukul 10 pagi hari ini. So ya Lia udah dapat infonya buat tadi yang nanya ya untuk samsat keliling besok jadwalnya ada di mana gitu. Di mana aja boleh, di mana-mana ada ya. Oke, jadi jadwal samsat keliling untuk besok hari sekarang Rabu ya, sekarang Rabu, besok Kamis tanggal 25 Agustus 2016 itu di Rabu ini 2 lokasi setiap hari Rabunya ya. Ya begitu Mitra Setia. Dan ada 2 mobil samsat keliling. Samsat keliling mobil pertama ya, mobil samsat keliling ke-1 ini hari Rabu jam 8 sampai 12 siang di Kecamatan Ngasem. Saya sebentar. Saya mau cari mata bantu nih ya. Oke. Terus masih di hari Rabu itu tadi ya, paginya 8 sampai 12 itu di Kecamatan Ngasem dan juga di Pasar Borno. Malam harinya sore harinya 16.30 atau jam setengah 5 sampai 19.30 atau setengah 8 ini ada di depan kantor khas Bank Jatim Sumberjo sama di Pasar Ngumpak Dalem. Nah, itu dia. Oke? Right, jadi ya buruan bayar pajaknya. Lia juga ya dapat tagihan kemarin, lupa belum bayar pajak, tapi Mitra Setia untuk ketentraman kita bersama dalam berkendara, berlalu lintas ya. Selain mematuhi lalu lintas yang ada, peraturan lalu lintas, safety riding, tapi juga harus kelengkapan surat-suratnya juga harus diperhatikan seperti SNK yang masih nyala, pajak yang terbayarkan, SIM yang masih berlaku, seperti itu ya. Oke, ya udah langsung aja kembali ini
belum dia baca yang masuk dengan telepon, SMS, Twitter, Facebook dan juga telepon, mungkin nanti ini kan banyak banget nih ya kan, banyak banget yang lagi nginfoin soal harga rokok yang wacananya nih kelihatannya mau gengges, mau naik ya, gengges banget gak sih ya. Tapi ya mitrasnya apa ya, tentunya naik atau ada sesuatu hal kebijakan yang akan dilakukan tuh kan gak sembarangan, gak semudah yang orang kayak gampang banget bikin kebijakan, enggak, pasti semuanya udah kayak ditimbang, diukur, difikirkan, dimasak-masak lagi sampai 10.000 kali gitu kan ya untuk menjadi sebuah kebijakan tentunya ya kan. Dan ini masih jadi polemik Mitra Asia. Ini dia dapat infonya dari blogbojonegoro.com di mana polemik wacana kenaikan harga rokok di media sosial ini terus banyak banget ya kan, bergulir di mana-mana ada ya wacana kenaikan harga rokok ini. Sebenarnya sudah lama diusulin. Nah ini mengingat harga rokok di Indonesia paling murah dibandingkan negara lainnya. So bener banget, Indonesia itu harga rokoknya paling murah. Di Singapura aja harga rokok udah kayak 50.000 ke atasan gitu, satu ini cepatnya, satu paknya itu ya, yang isi 16, 12 atau berapa itu ya itu. Nah karena terlalu murahnya harga rokok di Indonesia dinilai menjadi penyebab tingginya jumlah rokok di Indonesia ya, padahal dulunya rokok ini diciptakan ada untuk di negara-negara yang dingin. Jadi kalau mereka ngerokok itu kan menghangatkan badan seperti itu ya. Sedangkan Indonesia sendiri kan kita tahu musimnya tropis ya kan, jadi cuacanya tropis, musimnya tropis, hanya ada musim penghujan dan musim kemarau, nggak ada musim dingin salju dari mana gitu kan. Nah ini Mitra Asia, Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Profesor Hasbullah Tahbrani mengatakan usulan kenaikan harga rokok bertujuan untuk mengurangi konsumsi rokok khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Nah itu dia, di Indonesia dengan harga sebungkus rokok sekitar Rp12.000 saja, banyak konsumen dari golongan kurang mampu yang mudah membeli rokok, bahkan mengeluarkan rokok mengalahkan pengeluaran untuk membeli makanan bergizi seperti telur, ikan, tempe ya di kalangan menengah ke bawah. Nah, anak-anak usia sekolah juga ya kan yang sudah mendapat uang jajan juga mampu membeli rokok dengan harga yang sangat murah tersebut. Nah, data Global Youth ngomong apa dia nih ya. Jadi, dari data Global Youth Tobacco Service atau GYTS tahun 2014 menunjukkan prevalensi perokok anak usia 13-15 tahun di Indonesia mencapai 20,3%. Horor nggak sih itu ya? Dampak buruknya Mitra Asia, mereka yang merokok di usia sekolah akan berlanjut hingga dewasa karena rokok bersifat adiktif. Akibatnya banyak perokok yang sudah terserang penyakit pada usia yang produktif. Nah seperti itu ya. Merokok merupakan salah satu faktor utama munculnya penyakit jantung, stroke di usia muda ya. Mereka merokok juga memperparah kondisi penyakit seseorang. Jadi merokok meningkatkan kerugian ekonomi karena sakit, karena meninggal di usia muda seperti itu. Jadi sebenarnya bermanfaat, ada pro dan kontranya. Biasanya yang pro ya, yang pro ya karena lebih realistis dalam menghadapi hidup, itu biasanya yang pro. Tapi kalau yang kontra ini adalah mereka-mereka mungkin yang sudah terlanjur menjadi perokok berat karena nantinya takut nggak mampu beli rokok dan kebingungan mau cari rokok